Kepala Pemerintahan, izin Bapak Ibu rekan-rekan dari Kabupaten Pekalongan memperkenalkan diri. Nama saya Agung Hermawan, kami bertugas di Disparmades, Pak. Berkaitan dengan fokus pada kegiatan kita kali ini berkaitan yaitu perencanaan, tentunya tidak lepas dari yang namanya perencanaan desa maupun daerah. Daerah sudah barang tentu wajib Bapak Bintang merencanakan kegiatan prosedurnya. Lalu di desa bagaimana? Di desa juga ada berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan. Kayaknya enak nggak pakai ini nanti? Tetap terdengar ya. Yuk. Ketika kita bicara perencanaan, Pak Ibu, tentunya regulasi yang kita gunakan adalah sama. Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan, manapun asal di Indonesia artinya sama. Bahwa di perencanaan desa saat ini kita menggunakan dua regulasi. Mungkin bagi yang awam kita akan merasa ada dualisme anggap regulasi mengatur satu objek yang sama, yaitu tentang perencanaan di desa. Jadi kita sejak 2014 menggunakan regulasi Permendagri nomor 114 tahun 2014, di mana awal pertama desa menentukan RKP Desnya itu berasal dari penjaringan aspirasi masyarakat. Tentu itu diawali dari pelaksanaan Pusdes di tingkat masyarakat. Semua lapisan masyarakat dari kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa, BPD, tokoh, perwakilan petani, perwakilan perempuan, perwakilan marginal dan sebagainya, di situ wajib dilibatkan. Harus ada aspirasi masuk, itulah yang menjadi dasar Pak Kades sama BPD nantinya menetapkan RKP Des yang lainnya dituangkan di dalam APB Des. Dalam perjalanannya tentu terdapat banyak hal kendala, Pak Ibu sekalian, yang memang kami catat, inventarisir. Memang ketika kita monef ke desa-desa, tidak sedikit kita temukan bahwa bahkan tidak hanya dari masyarakat, dari BPD pun ikut bersuara, Pak, yang dibutuhkan adalah RT 1 pembangunan jalan, malah yang diaspal RT 4 gitu. Yang membutuhkan BLT harusnya Bapak A itu, malah yang mendapatkan Bapak B. Yang seharusnya dilakukan program kegiatan harusnya di dusun 1, malah ada di dusun 2. Nah, hal itulah yang menjadi dasar pemerintah pusat melalui Kemendes itu lebih menyempurnakan. Jadi bukan, menurut kami, bukan sebagai dualisme pembanding ataupun kuat-kuatan terus-terusan, tapi lebih kepada penyempurnaan. Bahwasanya prinsip pelaksanaan pembangunan di desa adalah tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan, apalagi keinginan dari para elit yang ada di desa. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita di Kabupaten Banjarnegara mulai 2021 kita fokus menggunakan cara yang lebih efisien, yaitu apa? Kita mendasarkan pada Permendes 21 tahun 2020. Sama, Pak, Permendagri itu tentang pedoman pembangunan desa. Permendes sama itu, cuma sedikit berbeda adalah pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan. Jadi ada pemberdayaan situ. Yang lebih difokuskan adalah bahwa sistem perencanaan dibuat sama, akan tetapi dasar dari setar dimulainya penyusunan RKP Des diawali dari data SDGs. Yaitu untuk apa? Untuk meminimalisir berkaitan dengan kepentingan-kepentingan maupun keinginan-keinginan para elit itu, supaya lebih objektif lagi. Data SDGs itu lebih
rigid sekali mengenai potensi dan masalah yang ada di desa. Kalau yang memang rusak adalah RT 1 RW 1, walaupun di situ basic kades kalah di situ Pak, tidak bisa Pak. Kades menentukan situ harus dibangun, tidak bisa. Yang rusak RT 1 RW 1 tidak bisa Pak Kades membangun RT 2 RW 1, tidak bisa. Harus itu. Kenapa? Itulah kondisi objektif yang ada. Bahwa pembangunan prinsipnya adalah harus sesuai kebutuhan masyarakat desa. BLT juga Bapak, ketika dia bukan tim sesnya tidak kasih BLT, kita banyak menemukan itu Pak di tahun-tahun sebelum ada Permendes. Karena dia tidak memilih kades, tidak dikasih walaupun dia benar-benar sangat membutuhkan. Yang dikasih siapa? Keluarga, tim ses dan sebagainya. Sekarang menggunakan SDGs kita tidak bisa menerapkan itu. Harus sesuai kondisi apa adanya. Yang benar-benar kekurangan adalah Bapak A, dia yang harus masuk ke SK Kades tentang penerima KPM, BLT dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan arah harapan bahwa pembangunan harus dilaksanakan seobjektif mungkin sesuai kebutuhan, tentunya harus kita dorong. Pertama langkahnya adalah inputting data SDGs di desa. Kita di tahun 2021 melalui prioritas dana desa, melalui Permendes tentang prioritas, artinya bahwa inputting SDGs menjadi sebuah semacam kewajiban gitu Bapak. Harus selesai. Pada saat itu kebetulan sistemnya kita terbentur sama sistem yang disediakan oleh Kementerian Desa. Pada saat itu melalui DES belum bisa optimal, maka dari itu di tahun 2022 kita laksanakan kembali inputting ulang Bapak. Karena inputting yang pertama kita belum bisa maksimal, belum bisa terserap, belum bisa terdata. Kita melaksanakan yang kedua di tahun 2022, harapannya adalah untuk penyusunan RKP DES 23 sudah menggunakan. Nah, kita sudah melaksanakan, akan tetapi perlu kita sampaikan juga bahwasanya belum bisa 100% juga. Karena di awal tahun kita ada evaluasi profil desa. Sampai bulan Mei kita ada data yang harus diisi oleh desa, yaitu IDM. Belum lagi ada data SDGs yang harus segera diselesaikan untuk pelaksanaan persiapan penyusunan RKP DES. Itulah yang mungkin gambaran di Banjarnegara kenapa sampai saat ini juga belum bisa 100% Bapak. Di samping kondisi hambatan-hambatan teknis lain seperti desa yang banyak blank spot wifi, internet juga kita masih banyak juga. Kalau alasannya karena personil sudah jadi Pak, kita tidak sampaikan itu. Kenapa sebelum 100% kok kita sudah mendorong tetap Bapak bahwasanya pelaksanaan musdes di awal penjaringan masyarakat tetap kita laksanakan, mengingat kita belum bisa menyediakan 100% DES penyusunan di desa, maka kita kolaborasikan Bapak di negara. Desa-desa kita sandingkan aspirasi masyarakat dengan catatan tidak keluar dari koridor rekomendasi yang dikeluarkan oleh aplikasi SDGs desa tersebut. Selebihnya kalau belum ada inputting, kita bisa menggunakan aspirasi dari masyarakat. Tentunya wali-wali itu selalu kita jaga komitmen bahwa harus sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Nah, di samping dengan penyiapan data, tentunya kita gencarnya adalah teman-teman di desa LKD, BPD, kita fokuskan sekali Bapak. Memang kita bolak-balik melakukan kunjungan, kumpul, pelatihan hanya gara-gara ayo pada saat pelaksanaan penyusunan RKP
URKP tidak ada istilah hanya datang, hanya tanda tangan, hanya menghabiskan snack. Tidak, tugasmu adalah ngomong, salurkan aspirasi dan sebagainya. Itu untuk menguatkan SDGs kita yang belum sempurna. Mungkin itu Bapak berkaitan gambaran umum tentang perencanaan di desa. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agung, ada itu DURKP usulan-usulan yang sampai 2400 itu juga usulan-usulan dari desa yang bentuknya adalah melalui DURKP des kami. Tentunya itu juga wajib berprinsip pada koridor rekomendasi data SDGs, tidak berdasarkan kondisi atas keinginan para elit di desa, tetapi kebutuhan masyarakat di desa. Barangkali gambaran umum mengatakan Bapak, ini rekan kita dalam bekerja di desa juga sudah hadir, beliau Bapak Sabto, yaitu TA, Bapak TA di Kabupaten Banjarnegara, bosnya pendamping desa itu. Nah, beliau juga yang megang des data SDGs di tingkat kabupaten. Selanjutnya lebih rigid lagi berkaitan dengan data SDGs, kami sampaikan kepada Bapak Sabto untuk lebih bercerita tentang data SDGs.